Oke, halo teman-teman, selamat pagi. Jadi kembali lagi di channel kita Mr. AB Channel. Jadi di pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial, ya Mas ya. Jadi Spesial Pol. ini namanya Mas Hakan. Kemarin baru dari Australia ya Mas. Pasuruan, Iya ya. Pandan. Oke Mas, salaman dulu Mas, apa kabar? Baik Pol, Mas. Ya. Jadi ini Mas Hakan. Kebetulan di konten kita ini kan mau tahun baru Mas. Jadi kita mau bikin konten ini supaya teman-teman di luar sana juga mudah-mudahan dapat inspirasi atau dapat penyemangat lah Mas, supaya lebih semangat dalam menjalankan usaha gitu. Nah, jadi tema hari ini tuh sambat Mas. Apa ya Mas? Berarti mendino Ujung apa ya? Akhir tahun sambat Mas. Sambat. Nah, jadi ini Mas. Sebenarnya ya di luar sana kan di mana-mana kan ada tempat cukur tuh Mas. Nah, kemarin itu seperti ini kondisinya. Usahanya teman-teman itu sudah anggap aja sudah 8 tahun. 8 tahun. Jadi merintis sampai usahanya lancar. Jadi sudah ngerti lah suka dukanya selama 8 tahun kan bukan waktu yang singkat toh. Lumayan kan 8 tahun. Tapi rasanya itu kayak baru buka 8 hari Mas. Jadi kembali kayak ke riset lagi dari awal lagi kayak HP ya ngerti ya? Setelan pabrik. Nah, balik setelan pabrik. Nah, jadi ini yang dirasakan teman-teman. Jadi judulnya sambat. Nah, jadi mungkin Mas Hakan dari pengalamannya sing kemarin ya. Jadi kira-kira gimana Mas? Saman kemarin apa ya juga sambat sebenarnya dari versi ini Mas Hakan? Lek sambat, lek pas siang gitu nggak sambat biasanya. Soalnya kan sibuk. Nanti kalau habis tidur gitu baru ngerasa. Meratapi nasib. Ngene ya. Iya. Enggak, ini gini loh Mas. Maksudnya sambatnya itu sambat karena jauh dari keluarga atau sambat karena keuangan atau nah ini coba dibagi Mas ceritanya ke teman-teman. Sambatku jauh dari orang tua Mas. Soalnya apa ya? Kan orang tua ya kerja, ada yang sakit juga, ibu operasi gitu-gitu kayak enaknya deket sama orang tua deh kayaknya. Maksudnya nemani gitu loh, meskipun kerja di kota sendiri, mesti gaji nggak seberapa, tapi kalau deket orang tua tuh berarti kan ada alasan untuk balik ke kampung toh Mas. Kampung. Jadi Saman kan sebenarnya juga belum lama toh. Dereng. Ya belum ada 1 tahun tapi sudah harus balik lagi gitu kan. Berarti karena ada alasan keluarga. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain kan sambatnya bukan itu tok Mas. Sambat itu tadi lah buka usaha 8 tahun. Rasanya podo karo 8 dino. Nah, iki loh Mas. Berarti kan ini jelas faktor ekonominya lagi bermasalah atau Mas Hakan. Nah, tak kembalikan ke Mas Hakan. Apakah kerja ini kan berarti Mas Hakan kan nggak harus dengan urusan uang gitu loh Mas. Tadi ada masalah keluarga, tapi menyikapi yang uang ini. Sing uang ini piye menurut Saman? Sebenarnya piye Mas itu? Ya, lek sepi ki pasti ya. Ada sepi pasti, tapi lek sepi terus iki. Sing bermasalah kan biasanya seminggu pasti ada rame sehari, 2 hari. Kalau sepi terus ya mungkin koreksi ya. Berarti enak penyakit ya? Enak penyakit mungkin ya. Di berapakah sumu? Ini Mas, yang kemarin di mana Saman? Bisa dijelaskan di di Pandaan sebelah Cenggu. Pasuruan ya? Pasuruan. Terus apa? Mengenalkan tarif berapa Mas di sana itu? Di sana 20. Oh, 20.000 juga. 20. Berarti podo karo paling murah. Itu paling murah, yang lain itu 25. Oh, gitu. Kan baru buka 4 bulan kalau nggak salah. 20 terus sama Keramas 25 sama kayak ini. Enggak berarti kerja di luar kota sama di Kediri itu kalau versinya Mas Hakan enak nih mana? Ayo coba. Ini kan habis dari luar kota gitu. Coba teman-teman seluruh Indonesia kan ada yang pemula, ada yang senior, ada yang baru merintis, ada yang tadi sambat gitu loh Mas. Saman kan ini masih tukang cukur gitu loh. So, enak di ini sih. Di kota sendiri ya pasti ya. Soalnya deket orang tua. Itu paling penting deket orang tua sih menurutku. Meskipun bayaran biasa-biasa nggak segede kota lain, menurutku enak. Tapi sebenarnya juga cukup toh Mas sebenarnya. Cukup. Kalau dibilang cukup. Tergantung kita ngelolanya gimana. Kalau uang banyak, tapi kalau jarang ketemu orang tua tuh nggak ada. Kan kebiasaanku kalau pulang kerja, pulang nyukur gitu biasanya ngobrol dulu sama orang tua kan sering 1 jam meskipun yang lebih ngobrol semua hal terus. Ya, itu kan ikatan batin Mas. Pas pindah ke sana, itu kayak jauh gitu. Longsor biasanya. Terus biasanya ngobrol habis
nyukur itu ngobrol, sekarang udah enggak. Jadi menurutku enak di. Tapi kan pengalaman itu jadi berharga, ya, Mas. Pengalaman dapat banyak. Yang belum apa ya? Yang belum kalau di desa-desa biasa-biasa kan juga. Kalau di kota lebih aneh-aneh ya mungkin. Ya gitu mungkin ya. Oke. Nah, oke. Jadi ada pertanyaan lagi Mas Hakan. Ini juga dari usulannya teman-teman gitu kan. Supaya juga kita itu apa ya, obrolan kita, konten kita itu enggak melulu tentang kayak tutorial gitu kan. Tutorial kalau ya menurut iya itu kan hanya kayak halaman gitu Mas. Dibulak-balik gitu aja kan. Setelah itu kan bosen gitu. Jadi yang kembali bekerja ya bekerja sesuai dengan apa namanya? Passionnya masing-masing gitu kan Mas. Jadi ini kita beda aja lah. Jadi ini menyikapi anak-anak pelatihan itu Mas juga. Sama kan juga pelatihan dari sini ya, dari Mr. Abu juga tuh waktu itu. Enggak tahu ya bulan apa saya lupa. Bulan 5 apa kan? Bulan 5. Nah, itu jadi kalau anak-anak pelatihan itu menurutnya Mas Hakan itu boleh enggak kalau habis pelatihan itu kerja di luar kota atau ditempatkan kerja di luar kota? Itu menurut Mas Hakan gimana menyikapi itu? Ya menurutku enggak apa-apa, tapi apa ya? Menurutku di apa ya? Lancarkan dulu lah. Masih magang. Gitu-gitu. Jadi sering-sering motong di rumah. Gitu soalnya apa ya, di luar tuh kadang nggak sesuai ekspektasi juga kan. Kadang kayaknya uangnya banyak atau apa gitu kan. Jadi harus dilancarkan dulu lah. Macam mentalnya juga itu penting. Lebih soalnya penting. Lebih penting mentalnya. Langsung mulai nih. Drewo Mas motong teles kabeh. Lah menurutku gitu Mas. Jadi tapi bagus loh Mas, keluar kota kan bagus ya. Soalnya pengalamannya lebih daripada yang di desa-desa. Nah, kalau di kampung sendiri terus nggak keluar ya nggak berkembang Mas. Iya benar, nggak berkembang. Ada saatnya untuk mencari pengalaman. Ya kalau mulek di situ aja ya, tahunya situ-situ aja, nggak pernah nggak tahu kayak di luar tuh ada apa sih. Itu nggak tahu kayak wah ternyata ada ya orang kayak gini. Terus ini ya Mas, mungkin gini ya, tak tambahkan sedikit. Perbedaan tarif itu kita jadi lebih luas ya toh Mas. Kediri misalkan tarif termahalnya 30.000. Surabaya bro, berapa bro? 80.000. Lebih Mas, 100.000 lebih ada juga ya toh. Akhirnya pulang kampung itu nggak melulu tentang apa ya, ngedukasi masyarakatnya nggak harus dengan kayak murah. Kita akhirnya jualan kualitas loh. Kalau Mas. Jadi seiring berjalannya waktu walaupun sampean juga dari nol, dari nol nggak bisa. Nah, di konten kita dulu ada Mas. Teman-teman kalau nggak percaya bisa di scroll ya toh Mas. Sing bawah lah mungkin. Itu waktu Mas Hakan juga waktu belajar masih perkenalan. Iya. Ini masih kasih nih. Iya, masih dibully. Syukur salah dibully itu kan. Nah, biasa lah. Nah, ini teman-teman. Jadi Mas Hakan sekarang sudah balik ke Kediri ini teman-teman. Dan alhamdulillah gabung tim kita lagi. Baru 3 hari. Benar ya Mas ya? Nah, itu teman-teman. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman semuanya yang nonton video kita Mas ya. Jadi ya intinya kerja itu bisa dimulai dari mana saja, mau kerjanya di rumah, mau kerjanya kita masih ikut orang, tapi harapannya sebenarnya sama Mas. Nantinya pengen mandiri Mas. Pengen mandiri. Nah, misalkan kayak kita hari ini dituntut langsung mandiri kan belum bisa Mas. Mungkin bisa. Modalnya, terus tempat. Nanti kan masih menjadi apa ya Mas? Beban malah karena nanti kalau sewa tempatnya nggak tahu terus terlalu mahal, nanti tahun kedua kita malah nggak bisa melanjutkan sewa. Kita kayak jadi kayak pindah gitu loh Mas. Jadi nggak konsisten. Nah beda kalau misalkan teman-teman yang masih pemula itu justru bukan di emperan rumah Mas, kayak zaman kita dulu di emperan rumah yang nggak nyewa. Nah itu bisa teman-teman. Benar Mas? Pokoknya muter deh lah. Duitnya ini muter deh. Nah, ini Mas Hakan. Jadi ini yang terakhir aja lah. Ben enggak usah lama-lama. Kayak juga sini lama-lama nanti kita bosen. Enggak ngono, Mas. Dolarnya kebanyakan. Enggak, Mas. Ini bercanda, Mas. Kita kan ada sampingan-sampingan banyak, Mas. Ya toh, Mas. Nah, jadi yang penting konten kita ini wes pokoknya upload gitu aja loh, Mas. Jadi teman-teman di luar sana kalau konten kita ini juga ya sedikit membawa manfaat, boleh di like atau subscribe, atau teman-teman juga kalau misalkan tertarik ingin pelatihan juga bisa Mas. Jadi bisa datang ke Kediri Mas ya. Kediri. Kebetulan kita selalu ada pelatihan gratis Mas Hakan. Jadi Mas Hakan mungkin tahu apa belum. Jadi intinya ketika di Kediri ada pelatihan 5 peserta berbayar, jadi 5-nya gratis. Jadi kita punya 10 peserta. Jadi kita pengennya saling ya kerja sambil apa ya, sambil berbagi juga. Gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di konten kita yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe.
Sehat selalu, sukses untuk teman-teman yang baru belajar potong rambut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.